Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku. Kali ini tema kita adalah menanam wortel langsung dari batangnya. Wortel ini yang kita beli dari pasar ya teman-teman, bukan dari biji atau benih. Oh ya, ini tanaman aku, tanaman sayur. Ada beberapa sayuran yang aku tanam tapi di waktu yang berbeda ya, tidak di tanggal yang sama. Dan aku menempatkannya di atas rak karena di sini banyak hama. Ya, salah satu hamanya ya yang ini nih. Ini dia nih. Berkebun itu menyenangkan ya teman-teman. Kamu tidak harus punya lahan yang luas. Bisa di sudut rumah atau di halaman belakang atau di depan jendela juga bisa, tinggal dipasang rak-rak begitu ya. Dan juga nggak harus ragu kalau tanaman itu, gak usah takut-takut deh kalau tanaman itu nanti gagal atau bagaimana, karena aku juga nggak semua tanaman yang aku tanam itu berhasil ya teman. Mungkin ini salah satu tanamanku yang berhasil. Ini timun, kemarin udah pindah media. Nah ini beberapa hari yang lalu nih, kalau nggak salah tanggal 19 Februari nih. Ini bawang merah udah mulai tumbuh ya, udah ada tunas dan juga ini sudah mulai berdaun, ya lumayan lah. Nah ini bawang putih. Nah aku juga baru tahu ya teman-teman, kalau bawang putih itu kalau ditanam seperti ini akan muncul seperti serbuk atau jamur atau apa itu ya. Nah seperti itu, tapi tumbuh loh teman-teman, tumbuh. Ini dari 6 yang aku tanam, 3 udah mulai muncul tunas ya. Dari itu tadi yang seperti jamur-jamur itu, yang putih-putih itu tuh. Nah yang seperti aku bilang, nggak harus semuanya berhasil. Ini kentang yang aku tanam juga di tanggal 19. Ada 2 kentang, tapi hanya 1 yang berhasil. Nah ini yang termaksud sudah mulai muncul ya bunga ya. Nah sementara yang 1 lagi tuh gagal. Dan ini kunyit, dan kemungkinan juga gagal ya. Ini ada 2 polybag kunyit tapi kemungkinan gagal. Nah ini wortel yang akan kita tanam nanti, dan juga ada daun bawang. Jadi nanti kita akan menanam 2 sayuran sekaligus ya. Perlu diingat, kedua sayuran ini bukanlah sayuran yang berkualitas baik ya teman-teman. Contohnya daun bawang ini termasuk daun bawang yang berbatang kurus ya. Dan daun bawang ini sudah aku simpan selama 3 hari di dalam lemari pendingin ya. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan kondisinya semakin menciut. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita akan lihat nanti apakah dengan kondisi seperti ini tanaman ini bisa tumbuh dengan subur ya. Nah di sini kita ada 2 wortel ya. Wortel yang pertama ini yang sudah aku diamkan selama 3 hari di lemari pendingin. Kondisinya berubah ya, menciut dan menghitam seperti itu. Beda dengan yang satu laginya. Nah, kalau dari segi bentuk sih nggak menggiurkan ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan tetap menanam wortel ini. Dan akan kita lihat hasilnya walaupun kondisinya seperti ini ya. Dan ini wortel yang barusan aku potong atau iris hari ini ya. Ini juga bukan wortel kualitas bagus ya teman-teman ya. Seperti ini ya contohnya, ada cacat di bagian sini ya, mungkin terjadi pembusukan kali ya. Seperti yang aku jelaskan tadi ya teman-teman, di sini kita bereksperimen
Bagaimana hasilnya menanam sayuran yang kualitasnya termasuk kurang bagus ya, seperti wortel ini ya. Ini kan kelihatan ya. Nah, bolong-bolong. Nanti kita lihat apakah berhasil atau sebagian berhasil atau tidak berhasil sama sekali. Yuk kita cek ke media tanamnya. Ini media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam sayuran-sayuran kita. Di sini aku menggunakan campuran tanah pekarangan, kompos, dan juga arang sekam ya. Nah, seperti ini nih. Di sini aku menggunakan polybag ya, ukuran yang paling kecil. Lupa ukuran berapa dia. Tapi kalau teman-teman tidak punya, bisa menggunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, sekarang kita akan memulai penanaman ya teman-teman. Medianya bebas ya, bisa disiram di awal atau disiram setelah penanaman selesai. Nah, kita akan memulai menanam wortel yang sudah kita diamkan selama 3 hari di dalam lemari pendingin dulu ya. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Dan juga kita akan memasang label di tiap-tiap polybag untuk menandai wortel yang sudah didiamkan selama 3 hari di dalam lemari pendingin dengan yang tidak. Kita buat lubangnya dulu dan kita letakkan. Jangan lupa ditutup kembali ya, tapi nggak usah sampai tertutup, cukup sedikit aja. Nah, seperti ini contohnya nih. Kita masuk ke wortel yang kedua. Ini wortel yang barusan aku potong hari ini ya. Nah, wortel yang akan kita tanam ini diambil dari bagian wortel ini ya. Nah, seperti ini nih. Jadi diiris tipis-tipis saja ya teman-teman. Dan wortel ini juga akan kita tanam sama seperti wortel yang sebelumnya. Kita buat lubangnya dulu. Dan kita letakkan wortelnya, gak usah terlalu dalam ya. Setelah selesai, kita tutup dengan tanah di bagian permukaannya saja ya, gak usah sampai tertutup. Nah, seperti ini kan tanahnya kurang ya, bisa kita taburin aja seperti ini. Yang penting dia tidak menutup secara keseluruhan. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Jadi bagian atas dari wortel itu tetap terlihat ya teman-teman. Untuk menandai kedua wortel ini, nanti kita akan memasang label mana wortel yang sudah didiamkan dalam lemari pendingin dan wortel yang baru dipotong hari ini. Sekarang kita masuk ke penanaman daun bawang ya. Caranya sama aja sih seperti yang pertama. Tapi ada yang harus diingat ya teman-teman. Untuk mengambil batang daun bawang yang kita beli dari pasar tadi, jangan lupa untuk memotong bonggol yang ada di bagian ini nih. Nah, itu fungsinya agar pertumbuhan akarnya lebih cepat ya. Kalau bonggol yang nggak dipotong ya akan lambat. Nah, ini kan udah bekas dipotong ya. Dan jangan lupa akarnya juga dipangkas sedikit. Seperti sebelumnya, kita buat lubang di media tanam. Lalu kita letakkan daun bawangnya. Jangan lupa ditekan sedikit ya. Itu akan membuat batang daunnya
lebih kokoh. Nah, yang kedua juga seperti itu, buat lubang di media tanamnya. Lalu tutup dan ditekan sedikit ya. Tahap terakhir adalah penyiraman. Kamu bisa menyiram langsung dikocor dengan air ya, atau disemprot seperti ini. Pastikan semua media tanam sudah basah dan jenuh air. Di sini kita akan memberi label ya pada tiap-tiap tanaman yang barusan kita tanam. Label yang aku gunakan ini adalah kertas stiker yang sudah dilaminasi, karena kalau sudah dilaminasi akan lebih tahan ya terkena air, jadi tidak luntur. Kita potong dulu, kita bagi dua biar nggak terlalu besar ya stikernya. Setelah selesai menulis nama sayurannya, sekarang kita potong dulu ya. Di sini aku akan memulai dengan menempelkan label wortel dengan kode cool. Itu maksudnya wortel yang sudah aku diamkan selama 3 hari di dalam lemari pendingin ya. Dan begitu juga untuk label-label pada tanaman lainnya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini wortel yang baru dipotong hari ini, jadi aku beri kode biasa. Nah seperti ini nih. Nah ini wortel yang sudah didiamkan selama 3 hari di dalam lemari pendingin atau kulkas ya, jadi aku beri kode cool seperti ini nih, maksudnya kulkas gitu loh. Oke, ini dia tanaman kita, wortel dan daun bawang. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya, dan aku akan terus mengupdate perkembangan dari tanaman ini. Semoga berhasil ya. Oke, segini dulu teman-teman. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update-update terbaru dari aku. Terima kasih.